Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa dapat melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini saja doa anak-Mu, terpuji termulia nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ke 20. Kita akan baca secara bersama-sama. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika pengawal-pengawal Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau mengatakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini yaitu mengenai Abram. Jadi ceritanya itu adalah di negeri Abram itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Jadi si Abram itu berniat untuk masuk ke negeri Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang layak, supaya dia dapat kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi dia mengatakan kepada istrinya si Sarai, dia bilang sama istrinya, "Katakanlah kepada mereka bahwa kamu itu adalah adikku." Kenapa dia bilang gitu? Karena si Sarai ini memiliki paras yang cantik. Nah, lalu mereka pergi ke Mesir. Nah, pada saat perjalanan Mesir, orang-orang yang di sekitar itu, orang-orang yang di Mesir mengatakan kalau si Sarai ini juga memang cantik gitu. Nah, mereka udah sampai di Mesir, terus pengawal-pengawalnya juga bilang kalau misalnya si Sarai itu cantik. Mereka memuji-muji si Sarai. Nah, setelah itu pengawal-pengawal itu membawa si Sarai sama si Abram itu ke istana dan membawa mereka menghadap ke si Firaun. Nah, setelah itu Firaun menerima Abram dan Sarai dengan baik-baik. Si Firaun juga mengatakan bahwa si Sarai ini memang cantik. Nah, setelah itu si Firaun memberikan kehidupan yang baik sama si Abram. Dia kasih pada ayat yang ke-16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Jadi setelah itu si Firaun ngasih keledai dan lain sebagainya. Nah, jadi otomatis di situ kehidupannya si Abram itu udah jauh lebih baik ya. Nah, udah jauh lebih baik. Nah, setelah itu tapi dari kejadian itu Tuhan tahu kalau misalnya si Abram itu memanfaatkan keadaan. Tuhan tahu kalau misalnya si Abram itu berbohong. Nah, karena itu Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Nah, setelah itu
Setelah Firaun mendapatkan tulah, Firaun pun tahu kalau misalnya si Abram ini memanfaatkan keadaan. Terus si Firaun memanggil Abram. Abram, mengapa engkau melakukan ini kepada aku? Mengapa kamu mengakui bahwa ini adalah adikmu? Mengapa kamu tidak mengakui bahwa ini adalah istrimu? Nah, dia mengatakan seperti itu. Setelah itu Firaun mengatakan gini, pergilah dan ambillah istrimu ini. Nah, setelah itu si Firaun manggil pengawal-pengawalnya, dipanggillah pengawalnya, disuruhnya pengawalnya ini membawa si Abram sama si Sarai keluar dari istananya itu. Nah, dari kejadian si Abram ini kita dapat tahu gitu. Setiap hari kita itu membutuhkan keputusan. Setiap hari itu kita memang membutuhkan keputusan. Nah, jadi setiap hari itu kita memang cemas, gelisah, khawatir. Tapi itu kalau misalnya ada itu, kita jangan melebihi gitu. Nah, jadi keputusan yang baik adalah, atau keputusan yang tepat adalah keputusan yang lahir dari Allah. Jadi keputusan itu adalah yang berasal dari Tuhan. Nah, sehingga kalau misalnya kita memiliki masalah, kita datang kepada Tuhan. Caranya kalau misalnya kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, aku sedang punya ini, aku sedang punya masalah ini. Apakah keputusanku ini benar untuk mengambilnya? Apakah keputusanku ini benar untuk kulakukan? Gitu. Kita cerita sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan kenapa. Kita bertanya sama Tuhan benar atau tidaknya. Nah, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, maka dari itu kesimpulan yang boleh kita ambil dari cerita Abram ini yaitu jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Nggak semua keputusan itu baik, nggak semua keputusan itu menghasilkan baik. Ada juga yang menghasilkan kejahatan. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusanmu. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kebenaran dalam setiap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar atau melakukan aktivitas yang lain Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih, Shalom. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti
jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala,